Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peta kedatangan pedagang Gujarat ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Lalu, para pedagang Gujarat yaitu Teheran, Baghdad, dan Madinah melakukan perjalanan ke Nusantara melalui jalur laut. Yaitu dapat kita lihat, pertama mereka masuk ke Nusantara melalui jalur laut ke Aceh. Lalu mereka pergi ke Patani, lalu yang ketiga ke Selat Malaka, yang keempat ke Pasai, yang kelima ke Barus, keenam ke Pariaman, dan seterusnya sampai ke yang ke-24 yaitu ke Jayapura. Mereka awalnya datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Belum ada niatan untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi karena mereka melihat bahwa Indonesia itu kaya akan penduduk dan masyarakatnya banyak, maka mereka menyebarkan agama Islam dan sekaligus melaksanakan misi mereka untuk mencari rempah-rempah. Jadi, karena mereka datang ke Nusantara, sehingga menyebabkan adanya muncul beberapa teori yang menyatakan asal dari Islam tersebut masuk ke Nusantara. Teori-teori tersebut yaitu yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Islam dari India atau Gujarat sekitar abad ke-13 dari Malaka, dan mereka pun membentuk kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama kalinya di Indonesia dan berlokasi di Kalimantan Barat. Dan mereka pun mulai menyebarkan agama Islam. Teori Gujarat ini berkembang dari Pisnapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Dan mereka lah seperti yang di peta tadi. Lalu teori kedua ada berkata yaitu teori Arab atau teori Mekah. Yaitu teori Arab adalah bahwa Islam langsung dari Arab mereka singgah terlebih dahulu di kerajaan Sriwijaya, kerajaan terbesar saat itu. Arab juga menguasai perdagangan di Nusantara yang mereka kebanyakan menikah dengan orang pribumi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis PTIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Teori ketiga ada teori Persia atau Iran. Teori Persia masuknya Islam ke Indonesia itu dapat kita lihat contohnya dari Islam dari Persia adalah kebudayaan di Persia. Misalnya ritual tabut, itu adalah salah satu bukti dari teori Persia. Ritual tabut di Bengkulu dan Tabuik yang ada di Sumatera Barat. Ritual tersebut diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Namun ada satu kecacatan yang menjadi kelemahan dari teori ini, yaitu dilihat dari Islam di Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui bahwa Islam yang berkembang di Indonesia beraliran Sunni. Sementara di Persia atau Iran, agama Islam yang digunakan adalah Syiah. Dari sini saja sudah terdapat ketidaksesuaian yang menjadikan kelemahan dari teori tersebut. Bahwa kenyataan Islam di Indonesia dengan apa yang tertulis pada teori Persia tidak sesuai. Lalu yang keempat ada teori Cina. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qutubi. Menyatakan jika agama Islam masuk ke Indonesia dari ajaran para Muslim Cina kepada penduduk Indonesia sekitar abad ke-7. Ada beberapa bukti-bukti pendukung teori ini yang menguatkan teori ini, yaitu yang pertama, terdapat masjid tua berarsitektur Cina di tanah Jawa. Yang kedua, raja pertama Demak merupakan keturunan Gina, yaitu Raden Patah. Yang ketiga, catatan dari Cina menyatakan pelabuhan-pelabuhan Nusantara pertama kali diduduki para pedagang dari Cina. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Kesimpulannya yaitu, dari berbagai teori di atas yang sudah kami paparkan,
Menurut kami, teori yang paling kuat itu adalah teori Arab atau teori Mekah, karena bukti yang cukup kuat dan adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, yaitu bernuansa kebaikan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan bisa juga kita lihat bahwa sekarang Islam di Indonesia itu, Islam di Arab itu sangat dekat ke Indonesia, sangat mirip kebudayaannya atau lain sebagainya. Jadi menurut kami, teori yang paling kuat itu adalah teori Mekah. Sekian penjelasannya.